Trailer Sukma udah muncul dan kemarin ada yang komen juga suruh nge-reaction trailer Sukma yang ternyata udah tayang 3 hari yang lalu atau 4 hari yang lalu kurang lebih, dan kali ini adalah sebuah film terbarunya Baim Wong. Gua cukup menantikan film keduanya Baim Wong ini karena debut penyutradaraan dia yang di film pertama Lembayung kalau nggak salah judulnya itu cukup bagus sebagai debut penyutradaraan pertama dia, walaupun di filmnya juga banyak hal-hal yang tidak masuk logika. Kenapa tiba-tiba karakter yang udah tusuk berkali-kali tetap hidup gitu, terlalu overpower menurut gue. Tapi semoga di film kedua ini dia menerima kritikan-kritikan dari kita semua, mendengar apa yang menjadi keluh kesah kita setelah nonton film Lembayung, debut pertama penyutradaraan beliau gitu. Semoga di film Sukma ini lebih bagus gitu, karena gue pengen melihat Fedi Nuril main sebagai film horor, dan kayaknya ini adalah film yang menguatkan dari segi dramanya banget. Kemudian juga di sini ada Ibu Christine Hakim, yang mana di filmnya Joko Anwar kemarin dia menjadi sosok yang begitu menyeramkan, walaupun dia bukan kayak hantu semacam itu di film Sukma kali ini. Tapi menurut gua wah gila, dari cara memandangnya, dari cara dia tersenyum ngeliatin karakternya atau ngeliatin kita gitu, itu memberikan sebuah teror tersendiri bagi gua sebagai penontonnya gitu kan. Tapi ya let's see, kita lihat di film kali ini yang kayaknya bakal lebih berdrama dibandingkan film Lembayung kemarin. Kita baca dulu sinopsisnya. Ternyata ini juga tayang 11 September bebarengan dengan film horor Mama Pesan dari Neraka. Ada nggak di sini? Oh, di sini ada sinopsisnya. Kepindahan Arini dan keluarganya ke kota kecil untuk memulai hidup baru justru berbalik menjadi petaka setelah mereka menemukan sebuah cermin kuno di ruang rahasia yang sebelumnya gue bilang mengingatkan gue dengan filmnya Kuntilanak Julie Estelle. Serangkaian keanehan terjadi, suara dan penampakan yang tidak diduga membuat Arini cemas akan keselamatan dirinya dan keluarganya. Kemudian muncul sosok misterius Ibu Sri. Oh, Ibu Sri ini si Ibu Christine Hakim ini kah? Waktu terus berjalan dan Arini harus mengungkap masa lalu dan misteri cermin tersebut sebelum semuanya terlambat dan Arini kehilangan semuanya. Oke, kita lihat kalau di teaser kemarin gua ngelihatnya Luna Maya ini nikah lagi ya, nikah lagi dengan siapa ya? Gue lupa deh. Antara kayaknya nikah lagi sama ini deh. Dah, siapa namanya? Masih anakku. Oke. Nah, di dialog tadi makanya tuh gue menyimpulkan kalau Luna Maya ini nih dulunya menikah dengan si Fedi Nuril, kemudian mereka punya anak dan akhirnya Luna Maya nikah lagi dengan lupa namanya siapa. Ian masih anakku. Itu siapa? Oh, halusinasi. Rumahnya tua ya, Mas? Meskipun tua, tapi kan harus terawat. Siapa yang ngerawat? Ibu Sri. Kamu ngapain kesini, Mas? Ada sesuatu di rumah ini, Rin. Itu dia cerminnya kah? Mas? Mas, ini kaca dari mana ya? Mbak lihat di mana sih ini? Oke. Sejak kami pindah dan ada cermin itu saya merasa ada yang janggal. Sorry, sinyal. Cermin di rumah ibu itu bukan cermin biasa. Oh, bisa masuk ke dunia lain? Alias Raga dan alias Sukma akan terjadi. Oke.
Tapi acting Luna Maya keren, siap lagi dengan Kristen Hakim gitu. Kalau untuk segi acting gue percaya film ini bakal bagus karena acting dari pemain-pemainnya, cast-castnya juga keren-keren semua gitu. Ada Fedi Nuril, kemudian ada Luna Maya, ada Ibu Kristen Hakim, kemudian ada siapa sih namanya, ya ampun. Sorry gue lupa. Gue masih belum mengingat namanya siapa, tapi segi acting gue percaya dengan mereka ini bisa memberikan sebuah acting yang bagus untuk film terbarunya Mbak Im Wong ini. Tapi gue kurang suka dengan tone warnanya, jelek banget, ya ampun, sakit mata gue. Misalkan kalau kenapa enggak ngasih warna-warna yang biasa aja gitu, kayak film-film drama Indonesia yang terang, yang cerah gitu. Kenapa harus kayak gelap, nyakitin mata? Kita harus memicingkan mata dulu biar bisa ngelihat adegan jelasnya. Sangat sulit untuk dilihat kalau tone warnanya seperti ini. Gue kurang suka sih, tapi nggak tahu kalau kalian udah mulai terbiasa, apalagi di bagian ini tadi ya, ngeliatin sebuah dunia lain, di mana Sukma kita masuk ke sebuah dunia yang tempat para arwah kah atau apa ini, gue nggak ngerti. Semacam dunia lain di antara manusia dan juga roh-roh semacam itu, dan mungkin ini adalah si pemilik kacanya, nggak tahu, hantunya yang bakal meneror Luna Maya dan suaminya. Dan Fedi Nuril di sini kayaknya menjadi seseorang yang orang gila gitu. Dia punya penyakit mental yang berhalusinasi, skizofrenia semacam itu. Jadi mungkin itu adalah alasan mengapa Luna Maya meninggalkan Fedi Nuril, mantan suaminya, mungkin semacam itu ya. Kemudian pas anaknya hilang, dicari gitu, mereka mencari anaknya, ternyata anaknya masuk ke dalam sebuah cermin yang bisa membawa Sukma mereka ke dalam alam lain gitu. Menarik, tapi gue nggak ngerti ini film dari thread viral lagi kah atau original story dari Mbak Im Wong dan kawan-kawan. Tapi ya lagi-lagi, aduh, tone warnanya jelek sih. Gue kurang suka gelap-gelap terus menyakitkan mata kalau seperti ini. Tengoklah, aduh, maksud gue kenapa nggak kasih warna yang biasa aja gitu. Kalau misalkan pengen memberikan sebuah rasa yang mencekam, horor gitu kan, bisa dengan adegan dengan suara yang hening, pelan semacam itu. Kemudian kenapa harus dikasih tone warna yang sulit untuk melihat juga gitu kan? Dari adegan pembuka pertama tadi kita bisa menyimpulkan kalau Fedi Nuril juga punya anxiety terhadap sesuatu, cemas yang berlebihan, dan ada skizofrenia juga tadi. Ian masih anakku. Itu siapa? Rumahnya Tuh. tua ya, Mas? Tuh, gelap banget ya ampun. Ini kayak ngeliat film-film horor Indonesia zaman lampau deh, sumpah. Warnanya, Rumahnya tua ya, Mas? Meskipun tua, tapi kan terawat. Siapa yang ngerawat? tuh. Ya ampun ini. Kamu ngapain kesini, Mas? Ada sesuatu di rumah ini, Rin. Mas? Mas, ini kaca dari mana ya? Gue jadi ingat adegan tadi kayak film Smile kedua, dimana juga bermain dengan cermin juga kan, teror-terornya semacam itu. Jadi let's see, tapi Smile 2 memberikan sebuah atmosfer yang menyeramkan dari segi horornya dengan tone warna yang cerah, yang asik, enak dilihat untuk mata gitu. Tapi ini tone warnanya benar-benar nggak enak buat gua lihat sih. Mbak lihat di mana? Oh, dari penulis Gadis Kretek, dia nulis cerita ini, dan di sini kalau ada simbol-simbol semacam ini mungkin bisa disimpulkan kalau filmnya itu bakal mengangkat sebuah bersekutu dengan setan-setan semacam itu. Di sini ada tulisan juga cermin dalam bahasa apa ya? Indonesia zaman dulu kah? Alat apa tadi? Bentar, gua baca dulu ya tulisan tadi. Alat penunjang, alat penunjang jujur, belum kelihatan jelas. Saya ngerasa sejak kami pindah dan ada cermin itu, saya ada yang janggal. Cermin di rumah ibu itu bukan cermin biasa. Kalau gerbangnya terbuka, alias Raga dan alias Sukma. Oke, kalau cerminnya kalau gerbangnya terbuka, mereka akan beralih Sukma. Sukma mereka bakal masuk ke sebuah dimensi lain, dimensi para roh macam itu mungkin, dan
Mereka harus menghancurkan cerminnya kah? Mereka harus memusnahkan cerminnya? Mereka harus melenyapkan cerminnya semacam itu kayak di film Kuntilanak mungkin barangkali ya. Dan menjaga agar cerminnya tidak terbuka. Mungkin semacam itu. Kalau terbuka ya bisa jadi mereka masuk ke dimensi lain itu, atau enggak hantu dalam cermin ini bisa keluar. Begitukah yang bakal dikasih oleh cerita film Sukma ini? Kayak astral projection-nya si ini ya, Doctor Strange. Sumpah, adegan-adegan terakhir di menit ini gelap semua. Tone warnanya jelek banget. Mostly film horor Indonesia seperti itu sih. Jadi nggak usah heran lagi. Tapi kenapa nggak diperbaikin gitu? Padahal kan sebenarnya mereka bisa ngeliat sendiri kan. Enak nggak buat dilihat, nontonnya enak apa enggak? Sebenarnya kan nyamanan nontonnya tuh kayak gimana kalau dikasih tone warnanya seperti itu yang gelap. Oke, berarti emang cermin itu mengambil sukmanya anak-anak mungkin ya? Oke, itu dia trailer film Sukma menyakitkan mata, terutama untuk tone warnanya seperti ini. Udah banyak sebenarnya film-film horor Indonesia kebanyakan pakai tone warna yang kayak gini, tapi kenapa nggak diperbaikin gitu? Kenapa memberikan sebuah atmosfer yang seram melalui tone warna gitu? Kenapa nggak dari segi bangun adegannya gimana, ruangnya gimana, kemudian sound-sound yang hening banget gitu. Itu kan sudah memberikan rasa nggak nyaman kita gitu. Kalau ngasih tone warna yang begitu pekat, gelap, nggak kelihatan, kebiruan, mata kita yang nggak nyaman, Pak. Jadi terima kasih, itu dia untuk trailer reaction film Sukma yang bakal tayang 11 September 2025 nanti. Like aja kalau kalian suka dengan apa yang gue bilang, dislike aja kalau kalian nggak suka, dan komen apa yang bikin kalian nggak suka dengan video gue kali ini. Jangan lupa untuk subscribe karena banyak yang belum subscribe. Jadi kalau kalian misalkan subscribe channel ini, kalian bakal mendapatkan sebuah yepingan dari gue bermacam-macam hal tentang film. Jadi terima kasih dan jangan lupa bertobat.